Oke, jadi untuk yang pertama kita diminta untuk mengerjakan soal nomor 1, yaitu menyisipkan 2 tabel dan juga 2 gambar disertai dengan judul atau caption yang dapat diotomatiskan untuk daftar tabel dan juga daftar gambar. Nah, untuk yang pertama kita buka dulu untuk dummy artikelnya. Kemudian kita identifikasikan untuk tabel 1 itu diletakkan di bagian mana. Nah, sesuai dengan pedoman skripsi FE Untidar, untuk tabel itu diletakkan pada setelah kalimat yang menjelaskan tentang tabel tersebut. Nah, langsung saja kita sisipkan untuk tabelnya. Nah, begini, karena ini masih berantakan, jadi kita rapikan terlebih dahulu. Nah, karena di pedoman skripsi itu tidak boleh menggunakan poin, maka ini akan saya ubah menjadi numbering. Nah, setelah dirapikan untuk numberingnya, kemudian kita rapikan untuk alignment-nya. Jadi ini kita atur justify. Kemudian untuk tabelnya itu sesuai dengan pedoman skripsi, itu kita klik table design, kemudian klik plain table 2, kemudian kita centang yang last column dan juga header row aja. Seperti ini. Kemudian untuk bagian yang terbold, ini kita unbold dulu. Seperti ini, karena sesuai dengan pedoman skripsi itu harus menyatakan sumber, maka di sini aku tambahkan sumbernya. Kita sesuaikan untuk jenis font dan juga ukurannya. Seperti ini, karena di pedoman skripsi untuk format fontnya itu adalah Times New Roman dan juga ukuran 12, maka ini kita Ctrl A dulu, kemudian kita atur dulu agar mempermudah. Nah, setelah itu kita bisa melakukan insert caption dengan klik kanan, kemudian insert caption. Nah, di sini pilih tabel 1 titik, kemudian kita klik yang above. Karena untuk captionnya sendiri itu berada di atas tabel ya. Terus kita klik OK. Nah, kemudian kita namai atau kita beri keterangan sesuai dengan keterangan sebelumnya. Seperti ini, kemudian jangan lupa untuk kita format kembali sesuai dengan pedoman skripsi. Ini untuk ukurannya Times New Roman, untuk jenis fontnya Times New Roman dan juga ukurannya 12. Seperti ini, dan juga di italic 12. Nah, untuk spasi antara keterangan dan juga tabel, atau spasi antara caption dan juga tabel itu adalah 1. Kita remove space after paragraph seperti ini. Dan jangan lupa untuk mengubah keterangan tabelnya sesuai dengan tabel yang tertera, itu 1.1. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tabelnya itu sendiri kita atur format center. Nah, seperti ini. Sudah. Kemudian untuk yang tabel 2 itu juga sama, kita identifikasi terlebih dahulu untuk peletakannya itu di sebelah mana. Nah, ini untuk peletakannya itu di bawah keterangan yang ini, karena ini menjelaskan tentang tabel 2. Kita rubah dulu, ini adalah lowercase, kemudian kita sisipkan tabel 2. Tabel 2 kita search aja cepat di sini. Nah, ini caranya sama seperti yang tadi ya, biar cepat langsung aku rapikan aja. Untuk caranya sama seperti tabel 1 tadi.
kita insert caption, klik kanan, kemudian insert caption, dan juga tabel 1 titik sudah, above sudah, dan oke. Nah, di sini untuk namanya juga, untuk nama captionnya kita sesuaikan sesuai dengan keterangannya. Bisa diatur kembali formatnya. Kemudian space-nya 1, remove space after paragraph. Seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk kita center. Dan juga untuk keterangannya adalah tabel 1.2. Nah, kemudian beralih ke penyisipan gambar. Kita identifikasi juga untuk gambar itu diletakkan setelah kalimat yang menjelaskan tentang gambar tersebut. Berarti di sini. Kita copy aja. Di sini kita paste. Nah, ini kita klik center. Kemudian klik kanan untuk insert caption. Dan ini untuk tabelnya kita ubah menjadi gambar 1 titik. Kemudian untuk yang gambar ini, untuk captionnya bukan di atas gambar, melainkan di bawah gambar ya. Kita klik OK. Kemudian untuk keterangannya itu adalah menyesuaikan dengan penjelasan sebelumnya. Seperti ini. Jangan lupa untuk diatur formatnya. Seperti ini. Times New Roman 12. Kemudian unitalic. Nah, ini gini, rata kiri. Seperti ini. Jangan lupa untuk mengubah keterangannya menjadi gambar 1.2 sesuai dengan gambar yang tertera. Nah, seperti ini untuk gambar titik 2, gambar 1 titik. Ini gambar 1.1 ya, maaf. Ini seperti ini untuk gambar yang 1.1, kemudian beralih ke gambar yang 2. Nah, itu juga sama, kita mengidentifikasi terlebih dahulu di mana letaknya. Nah, ini letaknya adalah di bawah kalimat yang menjelaskan tentang gambar 2. Dan langsung saja kita sisipkan gambarnya. Di sini kita paste. Kemudian kita centerkan. Ini sengaja belum aku sesuaikan paragrafnya karena nanti setelah ini kita akan sesuaikan. Nah, setelah kita klik center, kemudian kita insert caption, klik kanan insert caption, kemudian gambar 1.2 below sudah betul, kita klik OK. Kemudian untuk penamaannya juga sama, sesuai dengan keterangan yang sebelumnya. Unitalic. Kemudian ini. Dan juga jangan lupa untuk jenis font dan juga ukurannya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk warna-warnanya warna hitam. Tepi kiri seperti ini. Jangan lupa untuk keterangannya adalah disesuaikan dengan gambar yang tadi, yaitu gambar 1.2. Seperti ini. Nah, kemudian setelah tabel dan juga gambar berhasil kita sisipkan, kemudian kita membuat daftar tabel dan juga daftar gambar. Nah, di sini kita klik layout, kemudian bricks, kemudian next page. Ini karena ada tabel dan juga gambar, kita bricks lagi, 1 kali lagi. Nah, sudah. Untuk yang pertama, kita klik daftar tabel terlebih dahulu. Untuk formatnya, adalah Times New Roman, ukurannya 14, kemudian di bold, kemudian data tengah. Nah, enter aja, kemudian kita pergi ke reference, nah, kemudian kita insert table of figure, kemudian kita atur karena di pedoman skripsi tidak boleh menggunakan titik-titik, maka kita klik none, kemudian ini kita klik ke tabel 1 titik karena ini merupakan daftar tabel. Nah, seperti ini, kemudian kita klik OK, jadinya akan seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk kita format kembali Times New Roman dan juga ukurannya 12 dengan spasi 1,5. Nah, sudah. Kemudian sesuai dengan pedoman skripsi, untuk daftar tabel ini terdapat judul. Untuk membuat judulnya kita gunakan tabel agar mempermudah. Nah, seperti ini. Tinggal kita tambahkan tabel. Kemudian ini adalah judul. Kemudian halaman.
Gini, kemudian kita atur fontnya itu 12. Tinggal ini dirapikan saja. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal dirapikan. Kemudian kita klik no border. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang kedua adalah daftar gambar. Nah, untuk yang daftar gambar itu caranya sama. Untuk judulnya daftar gambar. Kemudian untuk ukurannya juga 14. Kemudian kita bold dan juga center. Klik enter, kemudian kita klik reference, kemudian insert table of figure, kemudian kita klik none untuk yang titik-titik, terus ini kita klik gambar satu titik, karena yang akan kita buat adalah daftar gambar. Kemudian kita klik OK. Yang akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik enter untuk menambahkan judulnya, sesuai dengan perubahan deskripsi. Kita gunakan tabel, sama seperti tadi. Nah, ini agar lebih cepat aku copy saja untuk isinya ya. Itu saja, kemudian kita copy yang ini aja, karena caranya sama. Nah, seperti ini. Tinggal kita ganti tabelnya menjadi gambar. Oke, sudah. Dan jangan lupa untuk format daftar gambarnya. Itu Times New Roman, kemudian ukurannya 12. Dan juga space-nya itu 1,5 tanpa after ataupun before. Nah, jadi seperti itu untuk pembuatan daftar tabel dan juga daftar gambar sekaligus penyisipan tabel dan juga gambar. Kemudian untuk pengerjaan soal yang nomor 2, itu kita diminta untuk mengatur pengaturan bab, subbab, dan sub-subbab dengan metode multilevel list dan juga memunculkan daftar isi. Nah, itu kita buka dulu untuk filenya. Nah, di sini terdapat bab 1. Nah, sesuai dengan pedoman deskripsi, penulisan bab itu diletakkan di awal dari halaman. Nah, ini sudah benar. Kita lihat dulu sectionnya, apakah sudah berbeda. Nah, ini udah section 2 dan juga ini section 3. Berarti sudah beda section, itu berarti sudah betul. Kemudian kita hapus saja untuk bab 1 ini. Dan habis itu kita klik multi-level list. Kemudian define new multi-level list. Kemudian kita klik more. Kemudian untuk yang heading 1, ini kita klik heading 1. Kemudian untuk levelnya adalah level 1. Dan juga di sini kita tulis bab spasi. Kemudian untuk yang di sini kita klik yang Romawi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk teks indennya itu adalah 0 karena di tepi kiri semua. Nah, ini adalah nothing. Sudah seperti ini. Kemudian kita beralih ke bab 2. Atau, maaf, maksud saya adalah heading 2. Nah, di heading 2 ini untuk link levelnya itu kita pilih yang heading 2. Untuk level to show itu level 2 juga. Kemudian untuk enter formatting for number itu 1. Nah, ini kita klik level 1. Kemudian titik. Kemudian untuk yang non ini kita klik angka Arab atau angka ini. Seperti ini. Kemudian untuk teks indennya kita atur 0. Kemudian untuk light-nya juga kita atur 0. Nah, setelah itu kita klik checklist pada legal style numbering biar untuk angka Romawinya bisa menjadi angka Arab. Nah, seperti ini. Kemudian untuk karakter ini kita klik space dan juga kita beralih ke heading 3. Nah, untuk heading 3 itu kita klik heading 3 baik pada bagian link level to style. Kemudian level to show-nya kita klik level 3. Kemudian untuk enter formatting for number itu kita hapus saja. Kemudian klik level 1 titik level 2 titik. Kemudian untuk yang non ini kita klik yang angka Arab. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur teks indennya juga 0 karena tepi kiri light-nya juga 0. Kemudian untuk follow number itu kita klik space. Kemudian untuk legal style ini di checklist agar yang Romawi bisa berubah menjadi angka seperti ini. Nah, setelah sudah terstyle seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, di sini untuk heading 1, heading 2, dan juga heading 3, kita atur dulu dengan klik kanan, kemudian modify. Untuk formatnya disesuaikan sesuai dengan pedoman skripsi. Warnanya warna hitam. Kemudian untuk ukuran fontnya adalah 14 dan jenis fontnya adalah Times New Roman, kemudian default. Nah, seperti ini kita klik OK. Kemudian untuk heading 2 kita modify juga. Kita klik Times New Roman, kemudian untuk ukurannya 12. Untuk warnanya hitam, kemudian bold. Kita klik OK. Dan untuk heading 3 kita klik modify juga dan kita atur seperti heading 2.
kemudian oke. Nah, seperti ini. Kemudian karena untuk multi listnya sudah kita format dan sudah kita sesuaikan, maka ini tinggal disesuaikan saja sesuai dengan jenis headingnya. Karena ini merupakan judul bab, maka ini aku ubah menjadi heading 1. Nah, seperti ini. Kemudian untuk sesuai pedoman, untuk bab itu penulisannya adalah huruf kapital semua. Jadi kita ubah menjadi huruf kapital semua, uppercase, kemudian kita enter, shift enter, lalu kita center seperti ini. Nah, kemudian untuk yang ini kita tinggal atur aja heading 2 karena merupakan subbab. Seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa untuk daftar tabel dan juga daftar gambar itu di heading agar nanti ketika kita memasukkan daftar tabelnya itu juga include ke dalam daftar isi tersebut. Ini tinggal kita hapus saja. Kemudian kita tengahkan. Seperti ini. Begitu pula dengan yang ini, kita heading 1. Kemudian dihapus saja. Dan kita tengahkan. Seperti ini. Heading 3. Nah, untuk heading 3 ini sudah benar penulisannya sesuai dengan pedoman skripsi, yaitu untuk heading 3 yang ditulis kapital adalah kata awalnya saja. Kita sesuaikan saja. Seperti ini sampai akhir. Nah, karena ini bab 2, kemudian kita klik layout, kemudian kita fix, kemudian next page, agar beda section ya. Dan ini kita ubah formatnya menjadi kapital semua menggunakan uppercase, kemudian kita bold, dan juga kita hapus untuk ininya, untuk tulisan babnya, dan baru kita klik heading 1. Nah, seperti ini kita shift enter, kemudian klik enter. Kemudian untuk subbabnya dan juga seterusnya kita sesuaikan. Ini heading 2. Dan ini heading 3. Dan seperti itu seterusnya. Karena ini bab 3, maka kita layout, kemudian fix seperti tadi, next page, agar beda section. Ini kita atur seperti tadi, Times New Roman, 14 uppercase, kemudian bold, dan juga heading 1. Ini. Dan kita klik center. Oke. Kita enter. Dan disesuaikan seperti yang tadi. Ini adalah subbab. Dari itu adalah heading 2. Kemudian ini adalah subbab. Makanya dari itu adalah heading 3. Nah, ini belum sesuai untuk penulisannya. Maka kita sesuaikan. Ini lowercase. Karena di heading 3. Sesuai dengan pedoman skripsi, untuk yang heading 3, untuk penulisan kapital hanya di awal kalimat saja. Lowercase. Heading 3. Ini kita ke bawah. Dan ini juga sama. Heading 3 disesuaikan. Sesuaikan. Juga sama heading 3. Kemudian disesuaikan. Heading 3 ini cukup disesuaikan untuk penulisannya. Kita sesuaikan dengan pedoman skripsi. Seperti ini. Heading 3. Ini lowercase. Oke. Ini heading 3. Seperti ini. Nah, sudah tinggal kita rapatkan. Dan karena untuk spasinya itu tidak boleh ada space after maupun before, maka aku Ctrl A, kemudian aku remove space before paragrafnya, dan juga after
paragrafnya. Ini aku ulangin biar semuanya bisa terformat dengan baik. Nah, seperti ini. Ketika semua multi level sudah diterapkan, maka selanjutnya kita akan membuat daftar isi. Nah, daftar isinya, di sini kita klik layout, kemudian text, kemudian next page. Nah, sebentar, kita ternyata salah klik. Nah, di sini kemudian bricks, kemudian next page. Nah, di sini kita klik daftar isi. Dan untuk formatnya itu adalah Times New Roman ukuran 14. Kemudian put, sudah. Jangan lupa untuk di heading, sudah di terheading otomatis. Kita enter, kemudian kita klik reference, kemudian table of content, kemudian custom table of content. Nah, di sini tertera bahwa pilihan daftar isinya adalah ada bab 1, heading 1, heading 2, dan juga heading 3. Nah, itu kita klik OK saja. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, karena ini masih Calibri untuk jenis fontnya, maka kita sesuaikan. Kita sesuaikan dulu ya. Nah, ini kita pergi ke home, kemudian Times New Roman, kemudian ukurannya 12, kemudian untuk space-nya itu adalah 1,5, itu remove space after paragraph seperti ini. Nah, sudah. Kemudian untuk yang di bold, itu adalah judul babnya saja. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Jadi itu tadi untuk pengerjaan soal nomor 2 kita sudah. Sebentar. Berarti ini kurang satu klik lagi. Nah, jadi itu tadi untuk pengerjaan soal yang nomor 2 kita sudah mengatur multi level list dan juga sudah membuat daftar isi secara otomatis. Kemudian lanjut untuk soal yang nomor 3. Kita diminta untuk mengatur margin, spacing, alignment, dan juga nomor halaman pada Microsoft Word sesuai pedoman skripsi fakultas yang berlaku. Nah, yang pertama kita buka dulu untuk artikel tadi. Kemudian kita atur marginnya dengan Ctrl A, kemudian kita klik layout, kemudian klik setup, kemudian kita atur untuk bagian topnya itu adalah tepat tahu atasnya itu 4 cm, kemudian bagian sisi kiri 4 cm, kemudian sisi bawah itu adalah 3 cm, dan juga bagian kanan itu adalah 3 cm. Nah, setelah itu kita apply to whole dokumen, artinya berlaku ke semua dokumen atau semua halaman. Nah, untuk papernya sudah betul adalah A4. Kemudian kita klik OK, otomatis akan seperti ini. Nah, untuk spacingnya, tadi kita sudah mengatur untuk daftar isi adalah 1,5, daftar tabel itu adalah 1,5, dan juga daftar gambar itu 1,5. Kemudian untuk isi dari subbab itu formatnya adalah spacingnya 2 dan juga format alignmentnya adalah justify. Jadi agar lebih mudah kita klik Ctrl J dan juga Ctrl 2. Seperti ini. Kemudian untuk kalimat yang pertama itu menjorok atau kita tab. Itu berlaku untuk semua bagian dari isi subbab ya. Kemudian untuk space antara judul subbab dan juga isi subbab itu adalah 1 cm. Jadi ini sudah saya sesuaikan tadi. Untuk spacingnya itu adalah 1. Spacingnya 1. Seperti ini. Nah, karena ini untuk bagian tabelnya itu masih berlanjut, kemudian sesuai dengan pedoman skripsi itu untuk headingnya harus diulang atau kita klik layout kemudian repeat the rows seperti ini. Oke, kemudian kita atur juga ini 1 sama seperti tadi, Ctrl J dan juga Ctrl 2. Kemudian untuk awal paragraf itu adalah menjorok, itu diterapkan ke semua isi subbab. Spacing adalah 1. Ctrl J, Ctrl 2. Ya, ini tab, kemudian ini 1. Ctrl J dan juga Ctrl 2. Kemudian untuk awal paragraf menjorok, kemudian untuk space antara subbab dan juga isi subbab adalah 1 cm. Seperti ini.
Nah, karena untuk tabel ini juga sama, yaitu berlanjut, maka ini akan aku layout dan juga repeat di browse. Seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini sama ya, jadi untuk kliknya itu sama, jadi agar lebih cepat. Mau saja aku rapikan, caranya sama. Untuk kedua itu juga sama, ketentuannya seperti yang sebelumnya. Untuk itu juga sama, untuk isi supportnya itu spacing adalah 2, kemudian like-nya adalah justify. Kemudian untuk kalimat pertama setiap paragraf itu drop. Untuk space antara judul supportnya dan isi supportnya adalah 1 cm. Kita terapkan semua formatnya. Ini sudah aku atur semuanya untuk margin, spacing, kemudian alignment. Tinggal sekarang kita atur untuk penomorannya. Menurut pedoman skripsi, untuk penomoran daftar isi, daftar tabel, dan juga daftar gambar itu menggunakan um, Romawi kecil. Kemudian untuk bab itu menggunakan angka Arab biasa. Kemudian untuk yang pertama adalah pada daftar isi. Nah, di sini kita bisa klik page number, kemudian bottom of page, dan juga klik line number 2. Kemudian kita format page number start at. Kemudian untuk number formatnya kita ubah menjadi Romawi kecil seperti ini. Bawahnya juga disesuaikan page number, format page number, continue. Dan ini Romawi kecil. Kenapa continue? Karena melanjutkan dari halaman sebelumnya. Ini juga sama sesuai dengan pedoman, itu adalah menggunakan Romawi kecil.
Jadi untuk formatnya diubah menjadi Romawi kecil. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian bab, itu untuk sesuai pedoman skripsi, itu kita letakkan di bawah seperti ini. Kemudian checklist untuk link to previous, dan kita, nah atasnya tidak ngikut berarti sudah betul. Kemudian kita centang untuk different first page. Nah, kemudian ini kita atur page number-nya itu di bottom of page, kemudian play number 2. Nah, di sini kita start at 1. Gunakan format page number, kemudian start at seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian untuk halaman berikutnya, untuk isi bab sesuai dengan pedoman skripsi adalah nomornya terletak di kanan atas. Maka dari itu kita klik page number, kemudian top of page, kemudian kita klik line number 3. Nah, seperti ini. Ini bawahnya otomatis akan menyesuaikan 7, 8, 9. Nah, untuk yang bab ini sesuai dengan pedoman, tadi untuk letakkannya adalah di bawah tengah. Kita klik link to previous, dan kita delete. Kalau atasnya tidak ikut berarti sudah betul ya. Nah, kemudian kita klik di sini, kemudian different first page. Kemudian, nah ini sudah otomatis di bagian tengah bawah. Kemudian, untuk yang selanjutnya, untuk isi bab 2, itu letakkan penomorannya ada di kanan atas. Nah, itu kita klik page number, top of page, kemudian play number 3. Nah, seperti ini. Kemudian yang bawah otomatis akan mengikuti karena masih satu section. Nah, untuk yang ini, kita itu previousnya, terus kita backspace. Kemudian, karena ini adalah judul bab, maka untuk nomornya ada di bawah tengah. Nah, itu kita pilih page number, kemudian bottom of page, dan juga play number 2. Seperti ini. Dan karena untuk isi bab 3 ini adalah nomornya di kanan atas, maka kita klik page number, kemudian top of page, dan juga play number 3. Nah, seperti ini. Oh ya, kita dulu. Kemudian kita hapus dulu. Ini untuk previousnya. Kemudian kita hapus. Nah, seperti ini. Di bagian first page, 19. Ini bawahnya sudah tidak mengikut. Kemudian ini kita klik page number, top of page, dan juga play number 3. Nah, seperti ini. 20, 21, 22, 23, 24. Nah, seperti ini jadi untuk penomorannya. Sudah selesai, kita consider and footer. Nah, setelah itu kita update dulu untuk daftar isinya karena tadi sudah diubah untuk halaman atau penomorannya. Kita blok untuk yang gambar. Terus kita klik kanan, kemudian update file, kemudian entire table. Seperti ini, jangan lupa untuk formatnya juga disesuaikan sesuai dengan pedoman skripsi. 12, kemudian sudah space-nya adalah 1,5. Nah, seperti ini. Yang ada di, jangan ada space before ataupun after. Nah, untuk yang daftar tabel itu juga sama, diklik kanan, kemudian update field, kemudian update entire table. Kemudian kita sesuaikan untuk formatnya. Nah, seperti ini. Kemudian space-nya adalah 1,5. Terus jangan lupa, jangan sampai ada space before maupun after. Nah, sekarang untuk yang daftar isi, itu juga sama. Klik kanan, kemudian update entire table, kemudian klik OK. Nah, ini otomatis akan kita sesuaikan formatnya kembali. Space-nya 1,5. Oke, ini sudah sesuai. Nah, sudah. Jadi untuk pengerjaan soal yang nomor 3 adalah seperti itu. Ya, berarti kita sudah mengatur margin, spacing, dan juga alignment, dan serta nomor halaman. Kemudian, untuk nomor yang 4 adalah kita diminta untuk membuat halaman dummy untuk cover, halaman pengesahan, dan juga halaman lembar persetujuan. Nah, jadi di sini kita klik layout, kemudian next page sebanyak 3 kali. Dan kita akan menambahkan 3 halaman. Untuk yang pertama adalah cover.
Kita sisipkan. Dan untuk ukurannya kita atur. Kita atur untuk size and position. Seperti ini. Ini adalah 1 cm. Kemudian untuk yang lembar cover ini, kita tidak usah memberikan format nomor karena tidak masuk ke dalam daftar isi. Kita ke page number, kemudian remove page number. Terus, kemudian ini kita ubah menjadi isi paragraf. Disesuaikan lagi. Kenapa kita klik isi paragraf? Karena nanti jika masuk heading, itu nanti akan masuk ke dalam daftar isi. Di sini ada gambar mas. Editor heading. Seperti ini. Oke. Kita dan kita sisipkan tabel.
Maksudnya adalah lembar persetujuan dosen. Setelah itu tinggal kita hapus bordernya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk yang nomor saat ini kita format nomornya, nomor halamannya. Untuk nomor halamannya sama, itu menggunakan Romawi. Tinggal kita page number, kemudian bottom of page, kemudian line number 2. Nah, begini. Kemudian yang ini kita format page number, kemudian format page number, kemudian continue from previous section. Nah, seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama juga. Seperti ini. 4, 5, 6. Nah, sudah. Kita close. Ini belum kita hapus bordernya. Jadi seperti ini. Kemudian karena sudah kita lakukan penomoran ulang, kemudian kita update untuk daftar isinya. Untuk yang pertama kita ubah dulu untuk yang daftar gambar kanan, kemudian update entire table. Kemudian kita sesuaikan lagi times New Roman 12, kemudian untuk space-nya adalah 1,5.
pastikan tidak ada space after maupun before. Nah, sudah, kemudian lakukan hal yang sama untuk daftar tabel, update, kemudian entire table. Oke, kemudian kita sesuaikan formatnya. Space-nya 1,5 dan pastikan tidak ada space after maupun before. Nah, setelah itu baru kita susun ulang atau kita update untuk yang daftar isi. Tekan kanan, kemudian update entire table. Oke. Seperti ini kita atur ulang kembali untuk formatnya. Space-nya 1,5. Seperti ini pastikan tidak ada space after maupun before. Nah, setelah seperti ini, kita cek lagi. Nah, sudah. Dan untuk webnya, kita atur seperti ini. Oke. Oke, jadi kita update kembali. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita cek lagi. Nah, ini sudah sesuai. Baik, jadi untuk yang nomor 4 kita sudah mengerjakan terkait halaman dummy. Kemudian untuk yang nomor 5 adalah mencari 5 referensi dari Google Scholar lalu lakukan citasi dengan Mendeley. Setelah itu buat daftar pustaka dan juga atur ulang atau update daftar isinya. Nah, untuk yang pertama kita buka Google Scholar dulu. Kemudian kita bisa cari untuk jurnal yang relevan dengan skripsi kita. Misalnya ini. Nah, kemudian setelah kita menemukan kalimat yang ingin kita citasi, kemudian kita masukkan jurnal tersebut ke dalam Mendeley. Nah, seperti ini. Kemudian kita add. Nah, seperti ini berarti untuk jurnalnya sudah masuk ke dalam Mendeley. Nah, kemudian kita buka kembali untuk file dummy artikelnya. Kemudian kita klik reference, kemudian klik Mendeley site. Kemudian di sini sudah terdapat beberapa jurnal yang tadi sudah saya searching. Ini tinggal dimasukkan saja ke dalam file skripsi di sini. Nah, kita bisa centang di sini, kemudian insert citation seperti ini. Kita rapikan. Kemudian di sini karena perintahnya 5, jadi kita masukkan 5 citasi. Seperti ini. Untuk citasi yang ketiga, kita letakkan di sini. Caranya sama. Klik centang di sini, kemudian insert citation. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita klik insert citation.
Kemudian satu lagi di sini. Seperti ini. Seperti itu. Jadi ketika kita memakai mendelay ini, ketika kita bisa mengupdate kembali jurnal tersebut. Dan kita tutup. Setelah itu kita beralih ke pembuatan daftar pustaka. Nah, jangan lupa untuk setelah kalimat terakhir ini kita klik layout. Kemudian kita klik breaks. Kemudian next page. Nah, di sini kita buat daftar isinya. Maaf, maksudnya daftar pustaka. Ini adalah kemudian kita center seperti ini. Kita enter dan juga kita klik reference. Kemudian kita kembali ke mendelay site. Kemudian untuk menambahkan daftar pustaka kita klik tiga ini, kemudian insert bibliografi, kemudian keep live update, dan continue. Nah, seperti ini. Karena ini belum disesuaikan untuk formatnya, maka kita sesuaikan terlebih dahulu. Times New Roman, ukurannya 12, kemudian unfold, kemudian untuk slide-nya justify. Ini untuk alignment-nya kita buat sama seperti ini. Kemudian untuk spasinya starter paragraph. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa untuk style dari daftar pustakanya adalah apa style. Jadi ini sudah disetting apa style. Nah, jadi seperti itu untuk pembuatan daftar pustaka. Nah, setelah daftar pustaka selesai kita buat, kemudian kita bisa beralih untuk mengupdate daftar isi. Ini caranya sama seperti tadi ya. Jadi kita klik kanan, kemudian update, kemudian entire table, kemudian OK. Jangan lupa untuk mengatur kembali formatnya sesuai dengan pedoman skripsi yang tidak. Ini 1,5. Nah, sudah seperti ini. Kemudian untuk bagian yang di-bold itu hanya bagian babnya saja. Nah, jadi sudah kita update untuk daftar isinya seperti ini. Jadi sudah sesuai daftar pustaka tadi adalah halaman 25. Nah, jadi kita sudah mengerjakan soal UAS dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Cukup sekian dan terima kasih. I just had to let you know you're